taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baca doanya dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala aw yu'ala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa barik wa sallim mujma'in. Thumma khususan ila Alhamdulillah Muhammadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya yang kemarin. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Yang kita baca syarahnya ya. Wa aqsamuhu adapun macam-macam bagian kalam, juznya kalam maksudnya, sesuatu yang bisa membentuk kalam. Itu apa saja? Salah satu adalah 3. Kadang orang mengartikan hu ini kembali kepada kalimat wa aqsamuhu adapun macam-macam kalimat. Ini tidak sesuai kalau rujukannya hu kembali kepada kalimat. Kenapa tidak sesuai? Karena hu itu adalah mudzakkar, sedangkan kalimat adalah muannas. Itu tidak boleh. Jadi yang tepat apa? Yang tepat adalah bagian kalam, ai juz'ul kalam, bagian kalam. Wa aqsamuhu adapun macam-macam bagian kalam, salah satu ialah 3. Apa saja itu yang 3? Ismun berupa isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Yakni bermaksud siapa musannif, anna ajza al-kalami, kepada sesungguhnya adapun bagian-bagian kalam dalam artian struktur kalam. Struktur kalam itu bisa tersusun dari isim, fi'il, dan huruf. Sudah kemarin dijelaskan di depan. Kalam itu bisa tersusun isim-isim, bisa isim dan fi'il, atau fi'il dan isim, atau bisa isim, fi'il, huruf. Yakni bermaksud siapa musannif anna ajza al-kalami, kepada sesungguhnya adapun bagian-bagian kalam, allati ajza'ul kalam yata'allafu yang tersusun, minha dari allati salah satu aksamin, apa 3 macam. Apa saja itu yang 3? Al-awwalu adapun yang 3, itu salah satu aksamin, jadi anunya anna ya, sama-sama bisa. Oh, itu gini kembalinya. Salah satu aksam itu jadi khobarnya anna yang benar. Jadi gini, diulang saja.
Yakni bermaksud siapa musannif anna ajza al-kalami, kepada sesungguhnya adapun bagian-bagian kalam, allati ajza al-kalam, yang tersusun apa kalam, minha dari allati, salah satu aksamin, iyalah, nah itu khobarnya anna ya, iyalah 3 macam. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-ismu, ialah isim, wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wad'an ka zaidin wa ana wa hadha. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-ismu adalah isim. Wa huwa, adapun isim, kalimatun adalah kalimat, dalat yang menunjukkan apa kalimat, ala maknan atas suatu makna, fi nafsiha pada dirinya kalimat. Walam taktarin, dan tidak bersamaan apa kalimat itu, bizamanin dengan suatu zaman, masa, wad'an secara peletakannya. Contohnya seperti kazaidin, seperti lafal zaidin, wa ana dan ana, wa hadha dan ini. Zaid, artinya Zaid apa? Ya Zaid, nama orang. Ana, saya. Hadha, ini. Itu adalah definisinya isim. Apa isim? Isim adalah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman atau waktu. Iya. Yang kedua, asani, adapun yang kedua, juznya kalam yang kedua. Asani, adapun juz kalam yang kedua, al-fi'lu adalah fi'il. Wa huwa, adapun fi'il, kalimatun adalah kalimat, dalat yang menunjukkan apa kalimat, ala maknan terhadap suatu makna, fi nafsiha di dalam dirinya kalimat itu, waqtaronat dan bersamaan apa kalimat, bizamanin dengan suatu zaman, wad'an secara peletakannya. Dari definisi ini, apa bedanya antara isim dan fi'il? Zamannya. Gimana maksudnya? Kalau isim tidak bersamaan dengan zaman secara peletakannya. Kalau fi'il bersamaan dengan zaman. Iya. Bagus. Kalau ditanya harus jawab semua ya, bersamaan. Paham ya? Itu perbedaan antara isim dan fi'il. Fa in dallat tilkal kalimatu ala zamanin madin fahiyal fi'lul madi nahu qoma. Fa in dallat, jika menunjukkan tilkal kalimatu apa kalimat tersebut, kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan bersamaan dengan zaman, menunjukkan ala zamanin madin atas zaman lampau, ala zamanin atas zaman madin yang lampau, fahiyya maka adapun kalimat tersebut, al fi'lul madi adalah fi'il madi. Nahu koma, contohnya lafal koma. Wa in dallat ala zamanin yahtamilul hala wal istiqbala fahuwal fi'lul mudhari'u nahu yakumu. Wa in dallat, dan jika bersamaan apa kalimat, ala zamanin atas masa, atas zaman, yahtamilu yang mengandung apa zaman itu, al-hala akan zaman hal, zaman sekarang, wal istiqbala dan zaman istiqbal, zaman akan datang, fahiyya adapun kalimat tersebut,
Al-fi'lul mudhari'u adalah fi'il mudhari. Contohnya nahu yakumu, seperti lafal yakumu. Wa in dallat ala talabi syai'in fil mustaqbali fahuwa fi'lul amri nahwukum. Wa in dallat, dan jika menunjukkan apa kalimat, ala talabi syai'in, atas tuntutan melakukan sesuatu, tuntutan melakukan ataupun tuntutan meninggalkan, fil mustaqbali, pada masa yang akan datang, fahiya, maka adapun kalimat tersebut, fi'lul amri, adalah fi'il amar. Nahwukum, seperti lafal kum. Jadi fi'il ada tiga. Apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Zamannya kalimat fi'il ada? Ada 3. Apa saja? Zaman madhi, zaman istiqbal. Zaman kalimat fi'il madhi, zamannya apa? Madhi. Kalimat fi'il mudhari, zamannya apa? Hal dan istiqbal. Kalimat fi'il amar, zamannya apa? Istiqbal. Bagus. Pada redaksi di atas, wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Dallat ini terakhirnya itu taknya disebut dengan tak apa? Tak tanis sakinah. Kenapa fi'il ini harus diberi tak taknis? Karena fa'ilnya berupa mu'annas. Karena fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas juga, yaitu diberi dengan tak taknis. Jika fa'ilnya mudzakkar, maka tidak perlu tak taknis. Berarti bagaimana bunyinya seandainya mudzakkar? Dalla. Bagus. Ingat itu. As-salisu, adapun bagian kalam yang ketiga, pembagian juznya kalam. Juznya kalam ya, penyusun kalam. As-salisu, adapun penyusun kalam yang ketiga, al-harfu adalah huruf. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Wa huwa, adapun huruf, kalimatun adalah suatu kalimat, dallat yang menunjukkan apa kalimat, ala maknan atas suatu makna, fi ghairiha pada selain kalimat tersebut. Contoh, nahu ila wahal walam. Contohnya lafal ila, hal, dan lam. Wa quluhu, adapun redaksi musannif atau perkataan musannif yang berbunyi ja'a li maknan, kalimat huruf yang menunjukkan suatu makna, yang ada maknanya. Apa itu? Yakni bihi annal harfa la yakunu lahu dakhlun fi ta'lifil kalami illa idza kana lahu maknan. Yakni bermaksud siapa musannif bihi terhadap redaksi ja'a li maknan, annal harfa, kepada sesungguhnya adapun huruf, la yakunu, ialah tidak ada apa huruf. La yakunu, ialah tidak ada, lahu, ialah bagi huruf, dakhlun. Lahu ini adalah khobarnya yakunu, dakhlun ini adalah isimnya. Sedangkan al-harfu itu adalah isimnya anna, la yakunu dengan jumlahnya itu adalah khobarnya anna.
La yakunu ialah tidak ada, lahu ialah bagi huruf, dahlun adapun masuk, fi ta'lifil kalami di dalam penyusun kalam, fi ta'lifil kalami di dalam penyusun kalam, illa idza kana terkecuali manakala ada, illa idza kana terkecuali manakala ada, lahu ialah bagi huruf tersebut, maknan adapun makna. Jadi maksudnya huruf yang masuk dalam kategori penyusun kalam itu adalah huruf yang memiliki makna. Kalau huruf tersebut tidak memiliki makna, maka tidak masuk dalam kategori huruf penyusun kalam. Nanti ada penjelasannya di belakang. Seperti apa huruf yang memiliki makna? Contohnya seperti hal, lam, kahal, walam. Seperti lafal hal dan lafal lam. Fa inna hal, karena sesungguhnya adapun lafal hal, karena sesungguhnya adapun lafal hal, maknaha ialah adapun maknanya hal, al istifhamu adalah istifham, pertanyaan. Hal apakah? Walam dan maknanya lam, walam dan lam maknaha adapun maknanya lam, an-nafyu adalah nafi, meniadakan, menegasikan. Lam tidak ada itu. Sekarang fa'illam yakun lahu maknan la yadkhulu fi tarkibil kalami kahurufil mabani. Fa'illam yakun maka jika tidak ada, fa'illam yakun maka jika tidak ada, lahu ialah bagi huruf, maknan adapun makna, la yadkhulu ialah tidak masuk apa huruf tersebut, fi tarkibil kalami di dalam penyusun kalam. Kahurufil mabani seperti huruf hijaiyah atau seperti huruf abjad. Huruf abjad itu tidak masuk dalam kategori huruf penyusun kalam. Contohnya seperti apa? Nahu zayi zaidin wa ya'ihi wa dalihi. Nahu zayi zaidin seperti za yang ada pada lafal zaidin, wa ya'ihi dan ya-nya zaidin, wa dalihi dan dalnya zaidin. Za, iya dan dal pada lafal zaidun itu bukanlah tidak masuk dalam kategori huruf yang memiliki makna. Kenapa? Karena lafal-lafal tersebut merupakan huruf hijaiyah, yang mana satu persatu dari huruf tersebut tidak memiliki arti. Nah, ini terusannya fa inna kullan minha harfan mabnan. Fa inna kullan minha karena sesungguhnya adapun masing-masing minha dari lafal za, ya dan dal, harfu mabnan, ya salah saya tadi. Harfu mabnan ialah huruf bangunan. Maksudnya huruf bangunan apa? Huruf yang dibuat untuk membangun suatu kata. Itu maksudnya adalah harfu mabnan. Adalah suatu huruf yang dibuat untuk membangun suatu kata.
Contohnya za, ya, dan dal. Ini kan huruf yang dibuat untuk membangun suatu kata sehingga menjadi zaidun. Zaidun ini kan kata. Kemudian zaidun itu tersusun dari huruf apa saja? Za, ya, dan dal. Berarti za, ya, dan dal itu adalah harfa mabnan, huruf bangunan, huruf untuk membangun suatu kata. La harfa maknan. La harfu maknan, maaf. La harfu maknan bukan huruf yang memiliki arti. Paham ya di sini ya? Kalau isim itu gampang kan? Isim gampang, fi'il gampang. Huruf ini yang memang agak susah sedikit, teman-teman. Pada intinya, huruf yang masuk dalam kategori penyusun kalam adalah huruf yang memiliki arti. Kalau huruf tersebut tidak memiliki arti, maka tidak masuk dalam kategori huruf penyusun kalam. Seperti apa huruf yang tidak memiliki arti? Seperti huruf-huruf hijaiyah, abata, sajaha, dan seterusnya. Kenapa? Sebab karena huruf-huruf hijaiyah merupakan huruf yang dibuat untuk membangun menjadi suatu kata. Ketika sudah menjadi kata, itu kan bukan huruf lagi, beda sudah. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, dalam suku kata itu kan ada istilahnya kata, huruf dulu ya. Ada kalanya huruf. Setelah huruf ada kata. Setelah kata baru ada kalimat. Itu. Kalau di dalam bahasa Arab disebutnya dengan berbeda. Yang pertama adalah huruf, setelah huruf kalimat, setelah kalimat baru jumlah. Jadi huruf kalau diterjemahkan dalam bahasa huruf dalam bahasa Arab, terjemahannya dalam bahasa Indonesia sama huruf. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab, terjemahan dalam bahasa Indonesia bukan kalimat tapi kata. Jumlah di dalam bahasa Arab, terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Itu. Karena kalimat dalam bahasa Indonesia itu sudah terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Itu baru disebut dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Selesai pembahasan tentang bagian-bagian kalam atau penyusun kalam. Bahwa penyusun kalam itu ada tiga. Apa saja? Isim, fiil, dan huruf. Iya, yang kemudian ini disebut dengan macam-macam kalimat. Tapi lebih tepatnya ini adalah penyusun kalam. Ya jelas kalam itu, penyusun kalam itu pasti terdiri dari kalimat, pasti terdiri dari kata, itu sudah pasti. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini. Sebelum dilanjut saya ingin tahu dulu, yu'rafu ini kalimat apa? Fi'il apa? Fiil mudhari. Kok tahu fi'il mudhari? Didahului oleh huruf mudhari. Apa huruf mudharanya? Ya. Apa saja huruf mudhara'ah? Ana itu. Ana itu. Ini fi'il mudhari i'rabnya apa? Rafa. Rafa'nya dengan? Kenapa rafa' dengan dhamma? Karena fiil mudhari. Wiru asami. Kenapa dibaca rafa'? Kenapa yu'rafu dibaca rafa'? Karena menjadi khobar. Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Yu'rafu ini termasuk mabni fa'il apa mabni majhul? Mabni majhul. Mabni majhul. Kenapa dikatakan mabni majhul? Karena diawali dhamma. Karena dhamma awaluhu. Wa futiha ma qabla akhirih. Bagus. Coba yu'rafu ditasrif bersama dulu. Yu'rafu. Yu'rafani, yu'rafuna, tu'raf
tu'rafu tu'rafani yu'rafna tu'rafu tu'rafani tu'rafuna tu'rafina tu'rafani tu'rafna tu'rafu tu'rafu. Bagus. Fal ismu, adapun isim. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri isim. Fal ismu, adapun isim. Yu'rafu, ialah dapat diketahui apa isim. Bil khafdi, dengan khafat. Wat tanwini, dan tanwin. Waduhulil alifi wal lami, dan masuknya alif dan lam. Wa hurufil khafdi, dan masuknya huruf-huruf khafat, huruf jar. Yakni annal isma yatamayyazu anil fi'li wal harfi bil khafdi. Yakni bermaksud siapa musannif, annal isma, kepada sesungguhnya adapun isim, yatamayyazu, ialah akan terbedakan, yatamayyazu, ialah akan terbedakan apa isim, anil fi'li wal harfi, dari fi'il dan huruf. Jadi isim bisa beda dengan fi'il dan huruf itu dengan apa? Bil khafdi. Yang pertama dengan khafat. Khafat di sini gampangnya adalah kasroh dulu gampangnya. Meskipun tidak semuanya kasroh nanti. Contohnya martu bi Zaidin wa hulami Zaidin. Martu, lewat siapa aku, bi Zaidin, bertemu dengan Zaid. Wa hulami Zaidin, dan budaknya Zaid atau anak kecilnya Zaid. Pada lafal Zaidin itu kan jer ya. Ya, jer berarti khafat itu sudah. Hulami Zaidin itu kan sama-sama jer juga. Berarti Zaidin ini adalah isim, hulami ini isim, dan Zaidin juga isim. Kalau ditanya apa tanda isimnya, tanda isimnya adalah khafat. Fa Zaidin, adapun lafal Zaidin al majruri, ialah dijerkan bil ba'i, dengan ba. Wa hulami, maksudnya ini hulami Zaidin, ismani, adapun dua isim. Oh, gini. Salah itu. Fa Zaidin, adapun lafal Zaidin al majruri. Nah, ini salah tadi bacanya. Fa Zaidin, adapun lafal Zaidin al majruri, yang dijerkan bil ba'i, dengan ba. Wa hulami, dan lafal hulami, ismani, adalah dua isim. Artinya Zaidin dan hulami itu dua isim. Liwujudil khafdi, karena adanya khafat. Pada lafal Zaidin itu kan khafat, hulami juga khafat. Kalau yang Zaidin itu khafatnya karena terletak setelah huruf jar. Kalau hulami ini khafatnya karena maktuf. Dan ini juga termasuk susunan idhofah. Zaid, hulam ini mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Wat tanwini, dan penciri yang kedua, cirinya isim yang kedua, wat tanwini, dan tanwin. Nahu Zaidun wa rajulun, seperti lafal Zaidun dan rajulun. Fa Zaidun, adapun lafal Zaidun, wa rajulun, dan lafal rajulun. Kullun minhuma, ialah adapun masing-masing minhuma dari Zaidun dan rajulun.
Ismun adalah isim liwujudit tanwini fihi, karena adanya tanwin fihi di dalam lafal fihi di dalam kullun, ay kullun minhuma. Wat tanwinu, apa sih tanwin itu? Wat tanwinu nunun sakinatun talhaqul akhira lafdhan la khatton. Wat tanwinu, adapun tanwin, nunun sakinatun adalah nun yang mati. Talhaku, yang mengiringi apa nunun sakinah, al-akhira, di akhirnya. Lafdhan, secara lafalnya, la khatton, tidak secara tulisannya. Teman-teman kalau membaca Zaidun, itu kan kayak ada nunnya di belakang. Zaidun, rojulun, itu kan kayak ada nunnya di belakang. Nah, itu hanyalah secara pelafalannya ada nunnya, tapi secara tulisannya tidak ada nunnya. Itulah yang dimaksud dengan tanwin. Pelafalannya itu ada nunnya, berbentuk nun sakinah, akan tetapi ketika ditulis tidak ada nun sakinahnya. Makanya di sini kalau kita tidak sering-sering membaca, tidak rajin-rajin, maka kadang ketika orang menulis Zaidun itu di terakhirnya bukan dal tapi dikasih non. Zaidun. Nah, kenapa? Karena kan kita ketika melafalkan itu kan ada nunnya, sehingga ditulis Zaidun. Nah, itu. Tapi yang benar bukan seperti itu. Yang benar adalah Zaidun, karena donnya itu bertanwin. Banyak ini saya kadang pernah menemukan mahasiswa menulis seperti ini, padahal sudah mahasiswa. Ya, kenapa? Sebab seperti itu. Ya, karena jarang menulis Arab. Waduhulil alifi wal lami. Yang selanjutnya adalah masuknya alif dan lam. Penciri yang selanjutnya adalah masuknya alif dan lam. Nahu rajuli wal ghulami, seperti lafal ar-rajuli dan al-ghulami, yaitu sama-sama ada alnya. Ar-rajuli ada alnya, al-ghulami juga ada alnya. Fakullun minhuma ismun liduhuli al alaihima. Fakullun, adapun tiap-tiap, minhuma dari ar-rajulu dan al-ghulami, ismun adalah isim, liduhuli al, karena masuknya al, alaihima, atas lafal rajul dan ghulam. Wa hurufil khafdi, dan penciri yang selanjutnya adalah huruf-huruf khafat. Wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafat. Nahu martu bi Zaidin wa rajulin. Martu, lewat siapa aku, bi Zaidin, bertemu dengan Zaid, wa rajulin, dan rajul, orang laki-laki. Fakullun minhuma, adapun tiap-tiap, minhuma, masing-masing, minhuma dari lafal Zaidin dan rajulin, ismun adalah isim liduhuli harfil khafdi, karena masuknya huruf khafat. Waya, adapun huruf khafat itu al-ba'u adalah ba, alaihima, atas lafal Zaidin dan rajulin. Jadi cirinya isim itu apa saja? Khafat, tanwin, masuknya alif dan lam atau al, huruf khafat atau jer. Contohnya yang khafat, martu bi Zaidin. bi Zaidin. Kalau contohnya yang tanwin, Zaidun. Contohnya yang kemasukan alif dan lam, ar-rajulu.
Contohnya yang kemasukan huruf khafat. Marartu bi Bizaidin, martu bizaidin. Itu adalah pembahasan tentang ciri-ciri isim. Sekarang yang selanjutnya ciri-ciri fi'il. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang huruf jar. Huruf jar itu apa saja sih? Nah, ini dia. Tsumma dzakara jumlatan min hurufil khafdi faqala. Tsumma kemudian dzakara menyebutkan siapa musannif, ai musannifu matnul jurmiyah, yaitu Syekh Ibnu Ajurum, menyebutkan jumlatan secara keseluruhan min hurufil khafdi, dari huruf-huruf khafat. Faqala, lalu berkata siapa beliau, siapa Syekh Ibnu Ajurum. Sebelum melanjutkan saya tanya dulu, dzakara jumlatan min hurufil khafdi. Al khafdi ini i'rabnya apa? Jarnya dengan, kenapa jar dengan kasrah? Kenapa jarnya dengan kasrah? Isim mufrad. Kenapa dibaca jar? Menjadi mudhof ilaih. Sebutkan isim-isim yang dibaca khafat. Isim-isim yang dibaca khafat atau mafhudatul asma. Fa'il. Mudhof idhofa. Majur dengan apa? Yang jelas. Majur dengan huruf jar. Terus yang terakhir tawabi. Sambil diingat-ingat ya. Sambil diingat-ingat itu dipelajari lagi. Jangan sampai lupa. Ocha ingat ya. Coba Ocha diulang lagi, sebutkan mahfudul asma, mahfudatil asma. Idofa. Terus Tawabi. Majur dengan huruf jar. Majur dengan huruf jar. Bagus. Ini termasuk majur dengan apa? Al-hafdi. Dengan idofa. Mana mudhofnya? Mana mudhof ilaihnya? Al-hafdi. Al-hafdi ini ma'rifat apa nakira? Ma'rifat. Ma'rifat dengan apa? Ma'rifat dengan al. Bagus. Lanjut. Faqala, lalu berkata siapa musannif, wahiyya min wa ila. Wahiyya adapun huruf-huruf khafat, min ialah min, wa ila dan ila. Nahu contohnya, sirtu minal basrati ilal kufati. Sirtu berjalan siapa aku, minal basrati dari negara Basrah, ilal kufati sampai ke negara Kufah. Atau kalau kita di Indonesia, sirtu min Madura ila Jawa. Jalan soko dari Madura sampai ke Jawa. Itu maksudnya. Mana huruf jarnya? Min dan ila. Berarti al-basrati itu kalimat apa? Isim. Al-kufati kalimat apa? Isim juga. Fakullun minal basrati wal kufati ismun liduhuli min alal awwali wa ila ala tsani. Fakullun adapun tiap-tiap minal basrati dari lafal Basrah, wal kufati dan lafal Kufah, ismun adalah kalimat isim.
Kok bisa dikatakan kalimat isim? Iya, liduhuli min, karena masuknya huruf min alal awwali, atas kalimat yang pertama. Apa yang pertama? Ilal kufat. Minal basrati. Basra. Wa ila, dan masuknya ila ala tsani, terhadap huruf yang kalimat yang kedua. Apa yang kedua? Al-Kufa. Al-Kufa. Nahu, martu, wa an, dan an. Lanjutannya ya, an. Nahu romaitu sahma anil kausi. Romaitu melempar siapa, atau melepaskan ya. Ini jangan diartikan melempar, tidak enak. Romaitu melepaskan siapa saya. As-sahma akan anak panah. Minal kausi, dari busurnya. Anak panah itu yang tajam itu ya, yang tajam itu yang dilepas. Sedangkan kaus itu adalah anak busurnya yang dipegang, itu yang panjang segini yang dipegang. Nah, sedangkan sahma itu adalah yang panjang itu yang dilepas. Nah, itu namanya as-sahmu. Jangan sampai salah memahaminya. Nah, sahmun itu adalah anak panah, sedangkan kaus itu adalah busur. Fal kausi, adapun lafal al kausi, ismun adalah kalimat isim liduhu li an, karena masuknya an alaihi, terhadap lafal kaus. Ra'aitu sahma anil kausi. Wa ala, dan ala. Nahu raqibtu alal farasi. Raqibtu menunggangi siapa aku, alal farasi, atas kuda. Saya menaiki kuda. Atau kalau sekarang kan sudah bukan zamannya ya. Nah, raqibtu ala Toyota. Saya menaiki Toyota. Nah, ya harus dirubah. Dulu kan tidak ada Toyota. Waktu masanya Syekh Ibnu Ajurum ini tidak ada Toyota, tidak ada Avanza, tidak ada apa lagi? R3 dan sejenisnya itu sudah tidak ada itu dulu. Makanya contohnya di sini menggunakan kuda. Dulu kendaraan yang populer itu adalah kuda dan onta. Sekarang itu bukan masanya lagi, bukan musimnya, bukan zamannya. Zamannya sekarang adalah Avanza dan Toyota. Itu. Jadi sekarang kalau dikasih contoh, ya raqibtu ala Toyota. Saya menaiki Toyota. Itu. Jadi ala Toyota, lafal Toyota itu adalah isim. Kenapa dikatakan isim? Karena terletak setelah huruf jer. Itu. Apa huruf jernya? Ala. Bagus. Fal farasi ismun liduhuli ala alaihi. Fal farasi, adapun lafal farasi, ismun adalah isim liduhuli ala, karena masuknya ala alaihi, terhadap lafal farasi. Kalau contohnya yang tadi, raqibtu ala Toyota, maka bunyinya seperti ini. Fa Toyota ismun adalah isim liduhuli ala, karena masuknya ala alaihi, terhadap Toyota. Itu. Wa fi, dan yang selanjutnya adalah fi. Nahu al-ma'u fil kuzi. Kauzun ya, bukan kuzin ya, kauz. Kauzun apa kuzun? Kuzun kayaknya ini. Kuzun apa kauzun? Kauz. Kendi. Alal kauzi, alal kuzi. Saya dulu, cari dulu.
fi sahihi bahwa bidomil kaf. Bidomil kafi ya? Iya. Oh iya, berarti kuz. Berarti. Nahul ma'i fil kuzi. Al-ma'u adapun air fil kuzi ialah di dalam kendi. Atau kalau sekarang di dalam galon ya. Kalau dulu musimnya kendi. Sekarang kan sudah bukan musimnya kendi, tapi musimnya apa? Galon. Atau kalau bukan galon apa? Botol. Botol. Itu dulu, sekarang. Falkuzi adapun lafal al-kuzi ismun adalah isim liduhuli fi karena masuknya fi alaihi terhadap al-kuzi. Wa rubba dan rubba nahu rubba rajulin karimin lakituhu. Rubba rajulin berapa banyak? Ini rubba ini. Rubba rajulin berapa banyak laki-laki karimin yang mulia. Laki tuhu yang aku menjumpainya. Banyak orang dermawan atau laki-laki dermawan yang saya sering menjumpainya. Itu. Jadi bahasa Arabnya seperti ini. Rubba rajulin karimin laki tuhu. Berapa banyak sekali laki-laki yang sering saya jumpai dermawan semua itu. Dermawan ya sering memberi sedekah. Itu. Kalau ada orang yang tidak punya kitab dibelikan kitab, kalau kitabnya cuma punya satu dibelikan lagi biar rajin belajarnya. Itu. Kalau tidak punya alarm dibelikan alarm biar tidak kebablasan bangunnya. Itu. Ya, sama itu. Itu namanya karimin dermawan. Farajulin adapun lafal rajulin ismun adalah isim liduhu li rubba karena masuknya rubba alaihi terhadap rajul. Wal ba'u dan ba nahu martu bi Zaidin. Martu lewat siapa aku bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Fa Zaidin adapun lafal Zaidin ismun adalah isim liduhu lil ba'i karena masuknya ba alaihi terhadap lafal Zaidin. Wal kafu dan kaf nahu Zaidun kal badri. Zaid bagaikan bulan purnama. Kok bisa Zaid ini disamakan dengan bulan purnama? Kenapa? Karena saking tampannya. Atau kalau dalam bahasa, kalau Zaid kalian kan tidak kenal ya. Kalau kalian yang akan kenalnya sama saya. Soalnya Amirun kal badri. Ustadz Amir itu bagaikan bulan purnama. Kenapa? Karena sering senyum itu. Sering wajahnya selalu bersinar dan saking tampannya itu juga. Kita ada kecap nomor 2 pokoknya kan. Kecap nomor situ. Jadi tapi pada intinya bukan itu. Intinya adalah kal badri di sini. Al badri ini adalah kalimat isim karena terletak setelah huruf J. Apa itu huruf J-nya? Kaf. Fal badri adapun lafal al badri ismun adalah isim liduhulil kafi karena masuknya kaf alaihi terhadap al badri. Walamu dan lam nahu al malu li Zaidin. Al malu adapun harta li Zaidin adalah miliknya Zaid. Harta ini kan tidak Zaid ini. Seperti al-kitabu di Amirin. Kitab ini miliknya Amir. Itu umpamanya. Fa Zaidin adapun lafal Zaidin ismun adalah isim liduhulil lami karena masuknya lam alaihi terhadap Zaid. Wa huruful qasami dan huruf-huruf qasam. Wa hiya min jumlati hurufil khafdi wasta'malat fil qasami. Wastu'milat fil qasami. Wa hiya adapun huruful qasam min jumlati hurufil khafdi ialah termasuk dari bagian huruf-huruf khafat. Wastu'milat dan digunakan apa
huruful qasam ini fil qasami di dalam sumpah saja. Apa saja itu huruf qasam? Wahia adapun huruful qasami al wawu ya la wawu, al ba'u dan ba, wa ta'u dan ta. Nahu wallahi, demi Allah. Ini maksudnya qasam, demi, mempunyai arti demi. Wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Falafdul jalalati ismun liduhuli hurufil qasami alaihi. Falafdul jalalati adapun lafal jalalah yaitu lafal Allah, ismun adalah isim liduhuli hurufil qasami karena masuknya huruf-huruf qasam fihi alaihi di dalam lafzul jalalah. Paham? Ada pertanyaan? Mungkin ada i'rab yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Nanti sambil lalu direnungkan. Setelah ini seperti biasa, baca kelompok-kelompok seperti kemarin, giliran satu persatu, wahidan fawahidan. Satu membaca, satunya mendengarkan, satunya membaca. Terus seperti itu. Dibacanya dengan lafzan wa maknan. Itu dibaca. Coba bunyikan bersama nadamnya huruf jar. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf jar. Haka hurufal jari wa yamin ila hatta kholaha sya'ada fi an'ala mundur ballamu kaywahun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Ya, bagus. Semoga manfaat. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.